Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Tasliu Nasdio, NIM 11231036 dari kelas Sistem Paralel dan Terdistribusi kelas A. Jadi di video ini saya akan mendemonstrasikan proyek untuk tugas 2 yang judulnya implementasi distribusi sistem tersinkronisasi. Jadi proyek ini bertujuan untuk mensimulasikan bagaimana beberapa node dalam sebuah sistem itu terdistribusi sehingga dapat berkoordinasi dan berkomunikasi serta menjaga konsistensi data walaupun dijalankan secara paralel. Sistem ini dibangun menggunakan Python, Fast API, Redis, dan Docker, serta menerapkan algoritma RAP konsensus untuk memastikan satu node bertindak sebagai leader yang mengatur sinkronisasi ke semua follower. Jadi ini merupakan struktur foldernya. Ada benchmark, docker, docs, source yang isinya ada communication, consensus, notes, util, lalu ada test yang berisi integration, performance, dan unit. Lalu ada environment, main.py, readme, dan requirement.txt. Oke, sebelum masuk ke demo, saya akan jelaskan dulu arsitektur sistem yang saya bangun. Jadi sistem ini terdiri dari 3 node aplikasi berbasis PES API, yaitu node 1 dengan node 2 yang berperan sebagai follower, lalu ada node 3 yang berperan sebagai leader melalui mekanisme RAP konsensus. Semua node berjalan di dalam kontainer Docker dan berkomunikasi menggunakan protokol HTTP asinkronus melalui library IO HTTP. Di tengahnya ada Redis server yang berfungsi untuk menyimpan state global dan cache, menjadi penyimpanan queue atau message persistence, serta menyediakan mekanisme data recovery saat node gagal. Jadi setiap node yang dilengkapi dengan Prometheus Matrix Endpoint untuk monitoring performa sistem secara real time. Oke, ini arsitektur dari program ini. Bisa dilihat sendiri. Sini juga ada. Jadi di bagian atas kita punya 3 node PES API, node 1, node 2, node 3 yang semuanya saling berkomunikasi dua arah menggunakan HTTP asinkronus. Lalu di bawahnya ada, di atasnya ada Redis yang menyimpan state dari log, queue, and cache. Lalu Redis mematikan data, sehingga Redis mematikan data tidak hilang saat node mati atau restart. Jadi setiap node juga punya beberapa mode utama seperti rap.py di folder konsensus yang menangani seluruh proses voting dan replikasi log antar node. Lalu ada log manager.py untuk sistem distributed log, lalu ada queue.py untuk distributed queue, dan cache underscore node.py untuk cache coherence dengan protokol MASI. Semua node dapat saling bertukar pesan untuk memastikan bahwa jika satu node berubah, node lain segera ikut sinkron secara otomatis. Jadi ini ada message passing, rap.py, cache, log manager, dan queue. Oke, jadi inti dari sistem ini adalah rep consensus algorithm yang menjamin hanya ada satu node yang berperan sebagai leader dalam satu waktu, sehingga node lain akan mengikuti atau replicate log entries untuk menjaga data tetap konsisten. Konsep ini sama seperti yang digunakan di sistem nyata seperti etcd, console, dan zookeeper. Oke, jadi mungkin sekarang kita bakal coba langsung demokan. Jadi nanti saya akan, yang pertama akan menjalankan seluruh kontainer lewat Docker Compose. Jadi nanti bakal buat 3 node aplikasi yang satu Redis yang akan berjalan di background. Uh, Komennya sudah saya siapkan apa saja yang akan di-run. Jadi kita bakal nge-build Docker Compose dulu. Ya ini bisa kelihatannya kalau Docker udah di build. Lalu kita coba tes. Nah, bisa terlihat kalau kontainernya udah aktif. Nah,
Ini kelihatan kalau semua kontainer tadi udah aktif ya. Ini statusnya udah on. Lalu kita coba nextnya. Oke, jadi mungkin buat nextnya kita bakal nyoba cek status dari tiap node buat mastiin kalau semua itu aktif dan tahu siapa leadernya. Karena ada komen saya siapin. Cek coba satu-satu. Di port 0 di dot 1 itu role-nya 0, lalu di port 8002 role-nya 2, lalu di port 8003 dia role-nya 0, yang berarti bisa kita lihat kalau node 2 itu punya role 2, yang artinya node 2 itu merupakan leader, sedangkan node 1 dan 3 merupakan follower. Nah, lalu ada selanjutnya kita coba fitur distributed log manager yang memastikan kalau satu klien itu ketika sedang mengakses sebuah resource, maka klien yang lain tuh harus nunggu log tersebut dilepas terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita log di node 2. Nah, ini sudah kelihatan kalau lognya berhasil. Nah, jadi log itu sudah berhasil diambil oleh ini klien CLI 1 yang sekarang bakal saya cek ke semua node apakah datanya sudah sinkron atau belum. CLI 1 sama terakhir. Oke, CLI 1. Jadi sini sudah terlihat kalau semua node menunjukkan hasil yang sama. Yang jadi artinya sinkronasi melalui RAP udah berjalan dengan sempurna. Lalu next ada release log. Jadi di sini kita coba lepasin lognya. Nah, sekarang holdernya kosong. Jadi kalau kita cek lognya, salah satu dari lognya ini udah ini cek state lognya ini udah kosong. Yang tadinya ada CLI 1 sekarang udah kosong. Lalu kita lanjut ke fitur kedua, yaitu distributed queue yang nantinya bakal mendukung multiple process producer dan consumer. Jadi queue ini menjamin at least once delivery. Jadi sehingga pesannya itu tidak hilang walaupun node-nya gagal. Oke, kita coba. Kita coba lagi. Oke, lanjut. Yang ketiga. Nah, bisa kita lihat kalau pesan pertama, kedua, ketiga itu berhasil dikonsumsi dari queue, dan ini bisa kita hapus jika kita acknowledge pakai consumer. Contohnya gini, kita konsum message 1. Nah, ini sudah kelihatan kalau hasil publish tadi udah kita konsum. Itu yang ini. Lalu fitur ketiga ada distributed cache coherence menggunakan protokol MISI atau MISI. Jadi tujuannya adalah agar semua node memiliki cache yang konsisten. Jadi saat ketika ada perubahan data.
Langsung kita coba. Kayaknya ada yang ketinggalan tadi satu. Nah, ini buat ngetahuin kalau message yang udah dikonsum. Kita lanjut lagi ke distributed cache coherent. Jadi kita set key-nya dulu di node 2. Nah, udah kelihatan di satunya di node 2. Lalu kita coba panggil key dari node 1. Ini harusnya gagal. Nah, statusnya miss karena beda node. Sekarang kita coba panggil dari node 2. Hit. Jadi bisa. Lalu yang terakhir, saya akan melakukan pengujian performa menggunakan ini file Python yang bernama load-test Canrio. Kita bisa langsung load sini. Nah, dari hasil ini bisa kita lihat kalau sistem ini mampu menangani lebih dari 650 request per detik dengan rata-rata waktu respon sekitar 52,98 milisecond, yang artinya sistem ini itu udah efisien dan dapat diskalakan secara horizontal. Oke, karena tadi ada sedikit ketinggalan ya, jadi ini selanjutnya saya akan menampilkan hasil salah satu dari performance testnya menggunakan Locusfile. Jadi Locusfile ini merupakan sebuah framework Python yang tujuannya untuk melihat sejauh mana sistem sinkronisasi itu terdistribusi ketika menangani beban permintaan yang tinggi secara bersamaan. Dan ini bisa kita masukin misal 10, ini 2. Oke, jadi pengujian di sini dilakukan dengan simulasi beberapa user virtual yang melakukan get log state, lalu ada post log acquire, post log release, post queue consume, dan post queue publish. Jadi tiap user mengirimkan request ke sistem untuk menguji respon server di bawah konkuren load. Jadi konfigurasi uji coba targetnya ada di HTTP localhost 8003 jumlah usernya ada 10. Terus dari spawn rate-nya tadi ada 2 user per detik. Nah, jenis request yang digunakan ialah kombinasi log manager dan queue system, sehingga matriks yang diukur ialah request atau jumlah total permintaan, lalu ada fails, jumlah kegagalan permintaan, average, rata-rata waktu respon, dan RPS, request per second, atau throughput system. Jadi hasil yang ditampilkan di dashboard akan muncul setelah beberapa detik hasil seperti di bawah ini. Di sini bisa kita lihat kalau dari post sendiri dari logs acquire-nya dan log release-nya bisa dilihat mengirimkan 109 request dan gagal semua. Hal ini dikarenakan karena adanya indikasi race condition saat log konkurensi ataupun replikasinya yang belum sinkron. Lalu ada get log state yang di sini terdapat 156 request dengan rata-rata requestnya 2, ini udah sangat cepat dan stabil. Lalu ada queue consume yang di sini udah terdapat 172 request, 179 sama dengan publish. Jadi bisa dilihat kalau keduanya sudah berjalan dengan normal. Lalu dari aggregatednya bisa dilihat throughputnya cukup baik untuk 3 node ya. Stop. Nah, jadi bisa kita lihat dari analisisnya kalau dari throughputnya sendiri atau RPS, sistem mampu mengeksekusi kurang lebih 8,4 request per detiknya,
sehingga udah cukup baik untuk simulasi multinode pada laptop lokal atau Docker base. Latensi yang diberikan juga cukup tinggi, yaitu sebesar 37,18 milisecond, yang menunjukkan komunikasi antar node itu udah efisien. Lalu ada tingkat kegagalan. Di sini tingkat kegagalannya cukup tinggi ya, ada di 41%, karena sebagian besar error berasal dari endpoint logs acquire dan logs release. Hal ini normal karena dalam pengujian konferensi yang tinggi, biasanya request itu bersaing untuk resource yang sama, sehingga menyebabkan rest condition atau stale state. Nah, jadi kesimpulannya, dari hasil pengujian ini, sistem tuh sudah menunjukkan throughput rata-rata yang tinggi dan latensi yang udah lumayan rendah, tetapi tingkat kegagalannya lumayan tinggi karena ada beberapa operasi yang menunjukkan adanya kompetisi tinggi antar sebuah node. Jadi secara keseluruhan, hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa sistem sinkronisasi terdistribusi sudah mampu menangani beban paralel dengan waktu respon yang stabil di bawah 50 milisecond. Jadi kesimpulannya, sistem ini berhasil mengimplementasikan distributed log manager untuk mengatur akses rentak, lalu ada distributed queue system untuk mengirimkan pesan antar node, lalu ada cache coherence dengan MASI agar cache antar node tetap konsisten. Jadi semua komponen tadi berkoordinasi lewat rough consensus algorithm dan dijalankan di dalam kontainer Docker secara paralel. Nah, adapun tantangan utama ada pada saat sinkronisasi antar node saat startup, namun dengan mekanisme heartbeat dan replikasi log, sistem tetap konsisten. Sehingga saya berhasil mensimulasikan konsep dasar dari sistem nyata seperti etcd, Zookeeper, dan Console. Jadi sekian demonstrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.